Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ke-19 ini Allah masih memberikan kita izin, memberikan kita petunjuk sehingga dapat hadir di tempat yang penuh berkah ini guna melaksanakan salat Isya secara berjamaah, yang kemudian dilanjutkan nanti dengan salat tarawih berjamaah dan ditutup dengan salat witir berjamaah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah akan menjadi bekal kita nanti untuk beribadah, untuk menjalani kehidupan di luar Ramadan. Mudah-mudahan segala aktivitas yang sifatnya sunnah itu kita dapat aplikasikan di luar bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika saya berbincang dengan saudara kita dari luar Sulawesi, tepatnya di pinggiran kota Sengkang. Singkat cerita, saya sempat bertanya, "Mas, kalau sholat Jumat di mana?" Ternyata saudara kita ini menjawab, "Ini di pinggiran kota Sengkang, jauh dari kota Sengkang." Katanya, "Ya, biasanya sih di Masjid Agung Ummul Qura." Lalu saya bilang, "Kenapa jauh sekali, Mas? Ada beberapa masjid yang Anda lewati sebelum sampai di Masjid Agung." Apa jawabnya? "Wah, bosan di sini," katanya. "Rata-rata yang baca khutbah itu bahasa Bugis semua, tidak ada yang bahasa Indonesia. Sehingga saya harus ke Masjid Agung untuk mendengarkan khutbah." Ternyata dari sini saya berkeyakinan bahwa meskipun mungkin ada di antara jamaah salat Jumat itu yang hadir hanya untuk menggugurkan kewajiban salat Jumat, demikian pula ada di antara kita mungkin yang hadir untuk salat Isya, salat tarawih, salat witir hanya untuk itu. Tetapi tidak sedikit pula di antara kita yang hadir juga untuk memetik hikmah di balik ceramah-ceramah, di balik khutbah, di balik dakwah Islam yang disampaikan sebagai pengiring salat Jumat maupun salat tarawih dan salat witir. Oleh karena itu, saya mohon izin jika seandainya pada malam hari ini saya lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, karena saya tahu bahwa di Masjid Agung Ummul Qura, ikonnya kota Sengkang, bahkan Kabupaten Wajo, di situ berkumpul dari berbagai suku. Maka saya pun yakin Masjid Agung, Masjid Jami, Masjid Besar Darussalam merupakan ikonnya Belawa. Di sini berkumpul berbagai suku yang mungkin tidak mengerti bahasa Bugis. Jika kita menyampaikan dakwah Islamnya hanya dengan berbahasa Bugis, padahal mereka menginginkan hikmah, bukan hanya melaksanakan salat Isya, salat tarawih, tapi ingin memetik hikmah dari ceramah-ceramah agama yang kita sampaikan. Jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bersumber dari salah satu putra tiri, anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Namanya Umar ibnu Abi Salamah. Jadi bukan anak kandung Rasulullah, anak tiri Rasulullah. Karena tidak ada anak kandung Rasulullah yang laki-laki yang hidup
sampai remaja. Semuanya meninggal di waktu kecil. Kalau ingin diberikan judul, maka judul dakwah Islam kita pada malam hari ini adalah Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan terhadap anak dalam Islam, dengan subjudul Adabul Akli Wasyurbi, adab makan dan minum. Berceritalah Umar bin Abi Salamah bahwa ketika saya masih kecil, saya makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara saya makan, tangan saya bergerilya, berkeliling untuk mengambil makanan walaupun di dekat Rasulullah. Lalu Rasulullah menegur saya dengan berkata, "Ya gulam, wahai anak kecil, sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika." Ada 3 pelajaran yang saya dapat dari Rasulullah kala itu, dan itulah yang saya bawa sampai saya dewasa, kata Umar bin Abi Salamah. Dan mari kita lihat pelajaran apa yang didapatkan. Yang pertama, kata Rasulullah, samillah. Artinya ketika kita makan, wahai anakku, jangan lupa, sebutlah nama Allah, bacalah bismillah sekurang-kurangnya. Kalau ingin menyempurnakannya, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata apa yang dikandung bismillahirrahmanirrahim ini dijelaskan dalam hadis lain. Rasulullah bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi qira'atil basmalah fahuwa aqta. Setiap perbuatan baik tungke jama-jama madecenge. Setiap perbuatan baik yang tidak didahului dena rifa mulai dengan ucapan bismillah, nasaba bismillah fahuwa aqta, maka terjadilah bahwa perbuatan itu, urusan itu, pekerjaan itu, maka akan terputus, tidak ada berkah di dalamnya. Betuan na ada na rekosi dia jama-jama rifugau, jama-jama halala mua, jama-jama madeci mua, upopan na dia na rifamulena sebab bismillah, maka yakinlah sesuai dengan hadis Rasulullah, jama-jama tak tu dia na barakah. Wadi jaji na reko padangka ke, fa baluki mega isaro, na kiade gaga barakah na. Berkah itu adalah manfaat untuk diri kita dan manfaat untuk orang lain. Betuan ada dena barakah, dega guna-gunana, dena tukkan dari seseta, makoto faro risesena sila surah salata. Inilah yang terjadi sehingga Rasulullah mengajarkan kepada anak tirinya ini, Umar bin Abi Salamah, samillah, sebelum memulai sesuatu, sebelum makan, bacalah bismillah. Sebelum minum, bacalah bismillah. Dan seluruh pekerjaan yang baik yang kita akan lakukan, jangan lupa bacalah bismillah. Dan ternyata jamaah yang sama berbahagia, suatu ketika boleh jadi kita berada di suatu kampung, tiba-tiba disuguhkan dengan makanan ataupun minuman yang kita ragu-ragu, angka-angka tojo keris di kampung natakut natohanaki, apakah itu berupa makanan atau minuman, ragu-ragu ki maka daya detoga betuan ada na sebab dia itu sisa pun boleh maka detoga, sehingga anong guru kita ada yang mengajarkan ketika terjadi seperti itu, maka jangan hanya mengucapkan bismillah, tapi bacalah bismillah yang lebih panjang yang merupakan penolak dari segala bala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu yang kita lakukan. Ketika kita ragu dengan makanan atau minuman yang dihidangkan kepada kita, cobalah baca bismillahilladzi dengan nama Allah Tuhan yang la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'. Tidak akan ada yang dapat membahayakan bersama namanya di langit maupun di bumi.
wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Insya Allah tidak akan membahayakan kita. Bahkan engkau tahu Pak Gurang sesana nonggurta, begitu berkahnya tangan kanan ini, tapi jangan selalu dipakai ini, bisa-bisa menimbulkan perselisihan. Agak sebabnya begitu berkahnya tangan kanan, ketika kita ragu dengan minuman misalnya, dihidangkan kopi di suatu tempat, kita ragu deh, tuh gajah racun kak. Nasa nonggurta, begitu berkahnya tangan kanan, tatongko bawa nero kaca, kita tutup itu kaca dengan tangan kanan kita sambil membaca bismillah. Insya Allah tangan kanan ini akan menawar apa yang ada di dalamnya. Tapi ajak atau kita pakai. Ikan misengi lo kirisi di kampung, jangan dipakai. Nanti kita di suatu kampung, di suatu tempat kita menggunakan ini, boleh saja tuan rumah berkata, "Mas kuracun." Boleh jadi karena mereka juga tahu apa yang kita ketahui. Oleh karena itu yang kita gunakan adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Dan ternyata nah Pak guru tak maka dah niga na misengi idi utama na tomotoki nasaba ya kematuan itu mega na lasa wadi jai na kana hipertensi, ada hipertensi kita tiba-tiba diundang untuk buka puasa bersama, bismillahi fi awalihi wa akhirihi, di hadis lain bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah di awal dan di akhir suatu pekerjaan. Insya Allah berkahnya sama dengan membaca bismillah di awal tadi. Lalu yang kedua kata Rasulullah SAW adalah wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Ternyata tangan kanan itu mengandung berkah yang luar biasa. Menurut penelitian ilmiah, bahwa ketika kita makan dengan tangan kanan itu, maka yang bekerja saat itu adalah otak kiri. Karena semua pekerjaan kita itu diatur oleh otak. Ketika tangan kanan yang bereaksi, tangan kanan yang makan dan minum, maka yang bekerja adalah otak kiri. Itulah yang menyebabkan respon positif dari otak kiri, maka makanan yang kita makan menjadi lezat, menjadi berkah. Dan satu lagi keutamaan tangan kanan, tangan ini lebih baik daripada menggunakan sendok, kata penelitian para pakar kedokteran. Agak sabakna ternyata jari-jari tangan kanan kita itu menghasilkan enzim-enzim yang dapat mengurangi aktivitas bakteri patogen yang menyebabkan, yang biasa menjadikan keracunan di dalam lambung atau usus kita. Itulah fungsinya tangan kanan. Dan memang ternyata kalau kita lihat bahasanya, yumna itu sepadan dengan kata yumnun yang berarti penuh berkah. Yumna artinya kanan, padanan katanya adalah yumnun artinya penuh berkah. Betuan na ada narik ko tangan kanan, ya rega atau tak rifake, insya Allah akan penuh berkah pekerjaan itu. Maka Rasulullah mengajarkan beberapa kesunahan. Masuk ke masjid kaki kanan, makan tangan kanan, berwudu mulai dengan yang kanan, dan banyak kesunahan-kesunahan yang baik itu dimulai dengan yang kanan, karena ternyata kanan itu memang banyak berkahnya. Dan yang terakhir, bahwa wakul mimma yalikah, makanlah apa yang dekat kepadamu. Ini memberikan pelajaran kepada anak kita untuk tidak serakah. Ketika dihidangkan makanan yang begitu banyak di hadapannya, maka Rasulullah bersabda, wakul mimma yalika, makanlah yang ada di dekatmu. Artinya jangan serakah, jangan melihat yang di dekat orang lain, yang di depan orang lain, yang di depanmu saja yang kau nikmati. Sini masalah malam bikin kehadir jamaah salat isya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kemudian kita dapat menarik hikmah yang begitu banyak. Yang pertama, bahwa ketika kita ingin menjadikan anak kita menjadi tumbuh remaja, kemudian menjadi dewasa dalam pembinaan al-Islam, tumbuh menjadi orang yang baik, cukup 3 ini dulu yang kita ajarkan, yakni samillah,
bacalah bismillah di setiap memulai pekerjaan. Wa kul biyaminika, jadikanlah yang kanan sebagai sesuatu ketika memulai sesuatu. Dan yang ketiga, wa kul mimma yalika, janganlah melihat apa yang di hadapan orang lain, tapi nikmatilah apa yang ada di depanmu sehingga bersyukur dengan apa yang ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala Allah memberkahi apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini, sehingga insya Allah kita menjadikan anak-anak kita, generasi pelanjut kita, tumbuh remaja, tumbuh dewasa dalam bimbingan Islam, senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq was sa'adah, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu yad'u ila daris salam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.